kita bicara tentang urusan pangan. Masyarakat umum juga bisa mendapatkan dari program pangan bersubsidi ini, Bu. Anak-anak yang paling butuh asupan gitu ya. Bagaimana caranya dan di mana gitu. Ya, pada saat menjelang Ramadan atau Idul Fitri, itu kan memang kebutuhan pangan kita meningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPID, selamat datang di episode ke-9 podcast Oke Sip, obrolan kekinian seputar informasi publik. Oke Sip, tempatnya kita menggali makna di balik headline, berdiskusi seputar keterbukaan informasi publik, dan menyajikan fakta-fakta terkini dalam balutan obrolan santai. Seperti kita tahu, pangan adalah kebutuhan dasar setiap orang. Karenanya, Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan program pangan bersubsidi bagi masyarakat tertentu sebagai upaya peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Di tengah tantangan inflasi yang semakin meningkat, tentunya menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan lonjakan harga pangan serta sulitnya akses terhadap pangan yang terjangkau. Nah, di episode kali ini kami memiliki kesempatan istimewa untuk berbincang langsung dengan narasumber dari Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta tentang program pangan bersubsidi. Bagaimana kebijakan pangan bersubsidi dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan asupan gizi, memastikan aksesibilitas pangan yang lebih merata, dan menjaga stabilitas harga pangan, semuanya akan kita bahas tuntas hanya di podcast Oke Sip, obrolan kekinian seputar informasi publik. Mari ikuti perbincangan kami dengan narasumber kali ini. Saat ini telah hadir bersama saya Ibu Suharini Eliawati selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta. Selamat datang di podcast Oke Sip, Bu. Selamat datang. Saya senang sekali diundang di Oke Sip. Oke, terima kasih, Bu. Sekarang mari kita mulai obrolan kekinian seputar keterbukaan informasi publik. Saya Ani Kristiani dan inilah Oke Sip, memudahkan akses informasi, mendukung transparansi dan mendorong partisipasi aktif. Nah, ini kita langsung ngobrol ya, Bu ya. Sebenarnya santai aja sih, Bu, nanti kita tektokan ngobrol. Apa yang dimaksud kita, tadi saya sudah buka di opening, kita akan berbicara tentang program pangan bersubsidi. Mungkin program ini sebenarnya sudah berjalan ya Bu ya, tapi mungkin juga banyak masyarakat yang belum paham mengenai program ini. Jadi apa sebenarnya program pangan bersubsidi ini dan apa alasan Pemprov DKI Jakarta itu meluncurkan program ini, Bu? Ya, jadi memang menarik ya bicara tentang pangan untuk Jakarta. Pertama saya ingin menyampaikan sesungguhnya kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta itu apa gitu ya. Jadi kami mengampu 3 urusan. Yang pertama urusan pangan, yang kedua urusan pertanian termasuk di dalamnya adalah peternakan dan kesehatan hewan, dan yang terakhir urusan kelautan dan perikanan. Gitu. Nah, tapi pertanian ini tentunya pertanian perkotaan. Pertanian ya urban farming kita mengenalnya gitu kan. Nah, dari 3 urusan ini pada pagi hari ini kita bicara tentang urusan pangan. Tepat sekali rasanya kawan-kawan tahu, sahabat Oke Sip tahu bahwa 98% pangan Jakarta itu berasal dari luar. Ya, dan difahami kan? Karena apa? Karena memang Jakarta bukan kota produsen tapi kota konsumen. Gitu kan? Betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa memang ada undang-undang pangan gitu. Undang-undang pangan nomor 18 tahun 2012, kemudian diturunkan dengan PP nomor 17 tahun 2015, bahwa memang tentang kewajiban pemenuhan kebutuhan pangan itu memang memang harus diintervensi oleh pemerintah gitu. Jadi tepat sekali rasanya Pemprov DKI Jakarta melakukan program kali ini gitu ya, kita bicaranya adalah pangan subsidi. Apa pangan subsidi itu? Nah, gitu kan? Karena di sini disebutkan untuk masyarakat untuk tertentu, masyarakat tertentu itu siapa sih nanti masyarakat tertentu nanti? Jadi awal saya akan ceritakan
pangan subsidi adalah intervensi Pemprov DKI Jakarta dalam penyiapan 6 komoditas pangannya. Apa itu gitu kan? Beras diantaranya, kemudian daging sapi, daging ayam, telur, ikan kembung, dan susu. Nah, susu memang diperuntukkan untuk anak-anak kita pemegang KJP. Jadi kalau khusus ya, Bu, betul khusus. Jadi kalau penghuni rumah susun itu nggak dapat susu. Kemudian pemegang kartu pekerja Jakarta itu tidak dapat susu. Kartu lansia Jakarta tidak dapat. Hanya anak-anak kita pemegang kartu Jakarta Pintar itulah yang akan mendapatkan 6 komoditas itu, jadi lengkap dengan susu. Kemudian namanya saja program pangan bersubsidi gitu kan. Jadi ini adalah kemudahan dari Pemprov DKI Jakarta. Tadi sampaikan oleh Mbak Ane kan, bagaimana sih sesungguhnya pangan subsidi itu kaitannya dengan pemenuhan gizi yang untuk anak-anak kita. Juga ya, betul. Jadi kita menyiapkan bagaimana tahun 2045 generasi kita adalah menjadi generasi emas. Yang sebenarnya. Seperti itu, Pak. Oke, nah ini selanjutnya tadi juga sudah disinggung sedikit. Siapa sasaran penerima manfaat dari program ini, Bu? Jadi apakah juga ada kan mungkin ada sudah masyarakat tertentu ini, tapi adakah dalam waktu-waktu tertentu itu memang masyarakat umum juga bisa mendapatkan dari program pangan bersubsidi ini, Bu? Iya. Jadi yuk kita pisahkan ya program pangan bersubsidi dengan gelar pangan murah. Oke. Kalau berarti 2 program yang berbeda, dua kegiatan yang berbeda. Kalau gelar pangan murah itu setiap hari kita lakukan, kurang lebih ada di 8 lokasi. Itu seluruh masyarakat boleh membeli, boleh memanfaatkannya. Karena kita bisa jaminkan harganya pasti di bawah harga pasar. Nah, untuk mengetahui lokasinya itu dari mana ya? Nah, jadi kita kerjasama dengan BUMD pangan kita kan ada 3 ya. Pemprov DKI Jakarta punya BUMD pangan 3 yaitu Dharma Jaya sebagai penyedia daging sapi, daging kerbau, ayam, ikan, kemudian Food Station sebagai penyedia beras, minyak goreng, telur, bawang putih, kemudian Pasar Jaya. Pasar Jaya memang di ujungnya dia adalah yang bertanggung jawab terhadap distribusinya. Ya, itu setiap hari. Nah, bagaimana masyarakat tahu gitu ya bahwa hari ini di rusun ini diselenggarakan gelar pangan. Jadi itu sahabat OKSIP bisa melihat dari IG gitu ya, dari IG Dinas KPKP, kemudian dibantu juga dari PPID secara berkala kita akan mentayangkan jadwal-jadwalnya gitu. Nah, lebih intens lagi nanti adalah menjelang Lebaran, Ramadan, Nataru, Natal dan Tahun Baru atau momen-momen tertentu itu pasti akan digerakkan lagi gitu. Itu kan gelar ya. Jadi kalau pangan murah bersubsidi untuk masyarakat tertentunya siapa? Tadi saya sampaikan anak-anak kita pemegang kartu Jakarta Pintar. Kemudian orang-orang tua kita pemegang kartu lansia Jakarta. Kemudian saudara-saudara kita adalah kartu pekerja Jakarta. Kemudian saudara-saudara kita guru honorer dengan UMP tidak lebih dari 1,15. Jadi memang ada kriteria-kriterianya. Kemudian saudara-saudara kita yang tinggal di rumah susun dengan catatan apa? Dengan catatan KTP Jakarta. Kemudian saudara-saudara kita yang sebagai PJLP. Itu pun demikian. Salah satu syaratnya adalah dia pemegang KTP Jakarta. Jadi kalau yang namanya program pangan murah bersubsidi untuk masyarakat tertentu, kita bisa mengakses 1 bulan sekali. Gitu. Tapi kalau pangan murah, gelar pangan murah setiap saat boleh, setiap boleh. Cuma lokasinya berpindah-pindah. Baik, berarti sudah jelas sasarannya yang masyarakat tertentu dan ini berbeda dengan gelar pangan murah ya. Ada 2 program berarti terkait dengan pangan untuk yang terjangkau ini ya, Bu ya. Nah, bagaimana Pemprov DKI Jakarta bisa memastikan informasi pangan bersubsidi ini mudah diakses oleh masyarakat dan transparan, Bu? Ya, jadi sesungguhnya perkembangan program pangan bersubsidi ini itu sangat melakukan transformasinya sangat luar biasa. Kita mulainya adalah tahun 2017.
gitu. Oh, oke. Jadi waktu itu masih manual, Mbak. Oh, oke. Masih manual, saudara-saudara kita ngantri gitu ya. Kita melakukannya hanya di kantor-kantor kecamatan waktu itu gitu. Nah kemudian kita lakukan evaluasi, kita lakukan pendampingan. Ternyata harusnya nggak seperti itu gitu kan. Bagaimana kita lebih efektif lagi, kemudian si pengambil juga lebih efisien gitu. Kemudian saat sekarang ini titik tolaknya justru adalah waktu tahun 2020 COVID ya. Nggak boleh terjadi kerumunan gitu. Jadi sempat waktu itu terpikir bagaimana kalau kita mengantar gitu ya ke seluruh penerima kerjasama dengan transportasi online. Gitu kan. Tapi tahun 2020 kita April tahun 2020 kita hentikan pangan bersubsidi itu karena kita belum punya pola kan waktu itu. Nah dan selanjutnya bingung ya dan pemerintah pusat memberikan subsidi dalam bentuk yang lain. Jadi clear sih waktu itu gitu kan. Kita mulai lagi tahun 2021. Nah, karena pelajaran tahun 2020 akhirnya kita menggunakan separuh adalah online. Jadi masyarakat bisa mengakses terlebih dahulu dia mau ngambil di mana gerainya. Ada 192 gerai se-DKI Jakarta. Jadi kalau misalnya saya pemegang kartu Jakarta Pintar gitu, anak saya harus nginput terlebih dahulu bahwa besok saya akan ngambil di gerai Kelurahan Cilincing misalnya seperti itu gitu. Jamnya pun saya sudah boleh milih jam 8, jam 9 atau nanti sore supaya tidak terjadi antrian. Dan yang lebih penting lagi adalah jaminan bahwa masyarakat begitu datang ke gerai itu ada stoknya. Gitu kan, jangan sampai saya datang ke sana sudah jauh-jauh ternyata dibilangkan stoknya nggak ada. Oh ya, berarti di sistem online ini sudah ada Iya betul. Sesungguhnya itu adalah kawan-kawan Pasar Jaya itu langsung berhitung, oh hari ini ada yang ngambil daging 10 kilo misalnya gitu. Berarti saya di gerai ini saya harus nyiapkin gitu. Itu bagi saya adalah sangat luar biasa dan efektif sekali. Namun demikian sekali lagi dalam perjalanan waktu gitu ya, tentu ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Jadi sekali lagi saya senang sekali pada pagi hari ini diundang di OKSIP gitu ya. Peran serta masyarakat atau seluruh stakeholder untuk menyempurnakan program ini selalu kita tunggu gitu. Nah, supaya semakin sempurna. Terus bagaimana sih caranya masyarakat bisa tahu itu kan? Kalau KJP sudah cair, biasanya Bank DKI, Dinas Pendidikan itu akan tayang di IG-nya mereka bahwa tahap 1 KJP cair bulan ini tanggal ini. Nah itu biasanya kita sudah nyiapin tuh bahwa awal bulan kita akan nyiapin stoknya lebih banyak lagi. Seperti itu. Jadi insya Allah untuk informasi sekarang ini sudah karena sudah kejadian ya, sudah rutin gitu ya. Insya Allah kalau secara informasi mudah-mudahan sudah secara masif kita tinggal pantau Instagram gitu. Betul. Mungkin KPKP, kemudian Food Station, Dharma Jaya, Pasar Jaya. Nah, di mana masyarakat ini bisa mendapatkan informasi resmi tentang syarat, cara mendapatkan dan jenis pangan subsidi yang tersedia. Itu bisa dapat di mana nih Bu? Untuk bisa mengakses informasi ini. Jadi tadi saya sampaikan kan bahwa jangan sampai masyarakat sudah berduyun-duyun datang. Yang pertama adalah bagaimana peta. Punten saya agak bergeser sedikit. Ada hubungannya dengan apa? Dengan inflasi soalnya, ya kan? Jadi salah satu peta jalan TPID DKI Jakarta itu strategi 4K, ketersediaan, keterjangkauan, distribusi dan komunikasi informasi dan tim pengendali inflasi ya betul, dan edukasi gitu. Jadi saat sekarang ini kita sampaikan kepada masyarakat bahwa masyarakat dengan mudah mendapatkan akses pangannya dan tidak perlu transportasi lagi. Kenapa? Karena semakin mendekat gitu. Betul, semakin mendekat. RPTRA kan itu ada di sekeliling mereka. Kantor-kantor kelurahan tentu dekat dengan mereka. Setiap kantor kelurahan pasti ada gerai dari Pasar Jaya. Belum lagi dari gerai Pasar Jaya itu sendiri gitu. Jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi bagaimana sih saya termasuk masyarakat tertentu nggak sih gitu kan untuk bisa mendapatkan gitu. Sebenarnya sebagian besar pengguna atau pemanfaat dari pangan bersubsidi itu adalah anak-anak kita pemegang kartu Jakarta Pintar. Jadi saya sampaikan sesungguhnya kalau kita pemegang kartu Jakarta Pintar itu otomatis kita sebagai masyarakat tertentu.
Oh, Kalau kita tinggal di rusun dan kita pemegang KTP Jakarta, itu berarti kita otomatis sebagai penerima pangan subsidi. Demikian juga dengan PJLP. Nah, caranya gitu kan, setiap awal tahun kita akan melakukan verifikasi dan validasi datanya. Bisa jadi tahun ini saya jadi PJLP, tahun depan saya sudah pindah gitu kan. Nah, nanti biasanya kami dari Dinas KPKP itu membuka helpdesk di lantai 7 atau di lobi kita, Jalan Gunung Sahari Raya nomor 11. Seperti itu, nanti silakan saja datang langsung atau ke kantor-kantor yang mengeluarkan kartu. Misalnya kartu Lansia Jakarta itu dikeluarkan oleh Dinas Sosial. Gitu. Nah, nanti kami serahkan ke Bank DKI. Biar apa? Biar menjadi whitelist. Oh, jadi ada waitlist. Betul. Jadi kalau sudah terdaftar, nanti nomor ATM-nya itu ada nomor serinya gitu kan. Jadi begitu. Karena transaksi kita sudah non tunai semuanya. Oh, iya. Sekarang Mas kita sudah nggak ngitung-ngitung lagi gitu kan. Jadi itu adalah bagaimana masyarakat tahu bahwa saya sebagai masyarakat tertentu penerima manfaat pangan bersubsidi. Oh, oke. Nah, untuk ini tadi juga Ibu sempat singgung gitu kan jenis-jenis makanan gitu kan, mungkin bisa lebih clear lagi. Jadi dari 6 jenis makanan ini memang tujuannya untuk apa gitu, Bu? Ya, jadi sejak awal kita menyampaikan, yuk kita peduli bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan intervensi menyiapkan generasi emas. Itu kan nggak bisa instan gitu kan. Jadi sejak awal. Jadi kita kerjasama dengan Dinas Pendidikan seperti itu, bahwa anak-anak adalah anak-anak yang paling butuh asupan gitu ya. Kemudian berkembang lagi bagaimana dengan orang-orang tua kita, lansia kita gitu. Supaya lebih panjang umur. Angka harapan hidup Jakarta kan makin lama makin tinggi kan, gitu kan. Itu bagi saya adalah bagaimana mengintervensi. Kalau dari kewenangan kami Dinas KPKP ya diantaranya memberikan program pangan bersubsidi itu gitu. Nah, kemudian kembali lagi pengaruhnya seperti apa gitu ya kalau saat sekarang ini gitu. Tentu ini butuh kajian. Kalau hanya setahun, anak-anak itu kan SD 6 tahun, kemudian SMP 3 tahun gitu kan. Nah sekarang ini kita melakukan pendampingan. Memang kita kerjasama dengan akademi ya, IPB ya, untuk melakukan kajian. Tidak hanya sekedar dampaknya seperti apa, justru kami juga saat sekarang ini mengkaji besaran subsidi gitu. Itu kan sudah nyaris mau 10 tahun ya berarti ya gitu kan. Hampir ya 8 iya kan? tahun. Iya kan 8 tahun kan. Coba kita bayangkan gitu ya, dengan harga daging sapi itu masyarakat cukup menebus harga 35.000 1 kilo. 35.000 jauh ada harga pasar. Harga pasar hari ini kan ada di angka 110 sampai 150. Itu adalah contoh yang yuk perlu kita kaji. Kenapa sih harus kita sesuaikan gitu, supaya penerima manfaatnya itu lebih tepat. Oke, iya. Nah, tadi sudah disebutkan harga gitu ya, Bu. Nah, inflasi ini kan terus meningkat gitu ya, Bu. Inflasi meningkat. Nah, tadi ditetapkan misalnya daging adalah harganya 35.000. Apakah itu flat misalnya dari tahun 2017 sampai sekarang harganya sekian ini, atau ada mengikuti harga fluktuasi juga gitu, Bu? Iya, jadi inilah bagi saya adalah yuk kita manfaatkan program ini dengan sebaik-baiknya, dengan tepat sasaran. Karena apa? Karena memang yang harga masyarakat itu flat, Mbak. Jadi sejak dahulu kala itu bahwa daging sapi itu ya 35.000 gitu. Untuk program ini gitu. Untuk program ini. Kemudian daging ayam gitu hanya 8.000 per ekor. Per ekor ya, Bu? Per ekor, yang setara itu dengan diskon udah berapa puluh persen itu? Yang setara dengan 0,9 sampai 1 kilo. Satu ekor ayamnya gitu kan. Kemudian beras 5 kilo itu harganya cukup dengan 30.000 saja. Oke, jauh ya. Jauh sekali gitu. Kemudian telur ayam itu 10.000. Hari ini kan di angka 27 sampai 29. Jadi masyarakat cukup membayar 10.000. Dan isinya berapa? Isinya setara 1 kilo. Kalau dihitung butiran adalah 15 butir. Kemudian ikan kembung 13.000. Di harga ikan kembung saat sekarang ini pun sudah tren naik gitu kan.
Kemudian susu yang tadi saya sampaikan, susu memang khusus untuk saudara-saudara anak-anak kita yang memegang kartu Jakarta Pintar. Jadi memang saya sampaikan kita semuanya adalah orang yang ikut bertanggung jawab terhadap kesuksesan pelaksanaan program pangan bersubsidi. Jadi kami selaku Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas KPKP tentu akan mengawal program ini. Nah, bagaimana kemudian dengan stakeholdernya, dengan masyarakat tertentunya, yuk jadikan program ini adalah program yang bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, iya. Jadi memang Pemprov itu tidak bisa bekerja sendiri, tapi juga masyarakat, kemudian private sector dan seluruh stakeholder itu juga harus turut gitu ya Bu ya, untuk mendorong program, mensukseskan program ini. Nah, tadi juga sudah disinggung sedikit gitu untuk titik-titik lokasi mendapatkan program pangan bersubsidi ini. Nah, sama tadi juga sudah disinggung melalui online gitu ya Bu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail supaya masyarakat mungkin lebih paham bagaimana caranya dan di mana gitu. Ya, jadi ternyata gitu ya, ternyata kita juga harus memilah bahwa ada yang memang gapai gitu ya terhadap online gitu, sambil merem juga dia bisa jarinya udah punya mata gitu rasanya. Tapi ada juga yang memang awam terhadap sistem online itu. Jadi kami membagi menjadi dua. Kalau untuk biasanya gitu ya, anak-anak pemegang KJP itu biasanya mereka akan sudah biasa online. Tapi untuk orang tua kita gitu ya, yang pemegang kartu lansia Jakarta itu kami tetap memberikan layanan secara offline. Seperti itu kan, kasihan kan kalau untuk orang-orang tua yang dia tidak biasa daftar gitu. Bingung. Betul. Nah, bagaimana sih caranya daftar secara online gitu? Ada kok sistemnya, tata caranya. Silakan yuk kita buka bersama-sama, adanya di IG-nya Dinas KPKP, Food Session, Dharma Jaya dan Pasar Jaya. Kalaupun kemudian kita merasa kesulitan gitu, kita melakukan pelatihan-pelatihan singkat, Mbak. Kita bawa handphone kita datang ke gerai-gerai, nanti diajarin oleh petugasnya. Kalau sekali dua kali kan pasti langsung bisa kan? Tiga kali udah langsung biasa gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kemudian kita tidak mengambil gitu ya. Tidak mengambil manfaat yang sudah kita berikan, yang sudah kita siapkan. Bagaimana caranya? Kalau online tidak bisa, silahkan datang secara offline. Di berapa gerai saat sekarang ini, hari ini mulai Mbak pertama. Oh iya. Tahun 2025? 2025 ya. Hari ini mulai pertama. Kita buka 106 gerai. 106 gerai adanya di 5 kabupaten, 1 kabupaten 5 wilayah kota, kemudian diturunkan lagi di kelurahan, kecamatan, RPtra. Nah, sesungguhnya adalah kalau RPtra itu biasanya untuk masyarakat sekeliling di situ. Itu yang silakan saja. Ini pun kita selalu membuka kira-kira lokasi-lokasi yang mana sih yang punya potensi tinggi gitu. Tapi yang belum ada gerainya. Kita dengan suka hati gitu ya akan membuka. Oke. Nah, tadi Ibu sampaikan ada 106 gerai ya Bu ya gitu kan. Nah, itu biasanya berlangsung berapa hari Ibu untuk waktunya gitu. Nah, kalau pangan bersubsidi itu kita buka pada hari kerja plus hari Sabtu. Oh iya. Hari Minggu kita libur. Lain lagi ceritanya kalau ini adalah libur hari besar keagamaan. Terutama misalnya pada saat menjelang Ramadan atau Idul Fitri, itu kan memang kebutuhan pangan kita meningkat. Kita beri kesempatan mereka untuk mengambil. Misalnya pada hari Minggu. Tapi kalau hari-hari tertentu, hari-hari biasa normal itu Senin sampai Sabtu jamnya jam kerja. Gitu. Jadi kenapa sih seperti itu? Karena kan kita butuh juga kan transparansi keuangan. Jadi biar pencatatannya bagus, setiap hari kita ada stock of name. Oh iya, stock of name itu penting ya Bu ya. Nah, apakah untuk penerima manfaat ini bisa di pengambilannya itu bisa diwakilkan Bu gitu? Terus kalau misalnya bisa itu ada syarat-syarat khususnya gitu? Iya, saya nggak tabu ya menyampaikan. Jadi beberapa tahun kebelakang kemarin ada isu gitu ya, diperjualbelikan, kemudian antriannya adalah sendal saja yang antri, orangnya kemana, satu sendal dihargai 10.000, 20.000 gitu. Begitu mendengar seperti itu gitu, bagi kita
jangan kupingnya, jangan tipis ya kuping kita gitu iya, kan. betul, Bu. Yuk kita Tapi, evaluasi. iya, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Kok sampai masyarakat seperti itu gitu kan? Jadi kemudian saat sekarang ini boleh kok diwakilkan. Bagaimana dengan orang tua kita ya, yang sudah sepuh masa mau ngantri gitu. Iya. Dengan catatan apa? Dengan catatan membawa KTP yang asli. Yang sebagai penerima manfaat. Sebagai penerima manfaat. Kenapa gitu? Dan kita pun misalnya saya ngambilin untuk orang tua saya atau tetangga saya harus megang KTP si tetangga saya yang saya ambilkan. Saya ya jadi sama-sama bertanggung jawab. Iya, Dan nanti akan tercatat bahwa hari ini Eli ngambilin ke nenek siapa gitu. iya. KTP-nya sudah ada tersedia gitu. Jadi pada suatu ketika memang benar gitu. Ngantri sepanjang-panjangnya hanya sendalnya saja, orangnya kemana. Ternyata misalnya katanya waktu itu kerjasama dengan satpam terkaitnya gitu kan. Gitu. Jadi kita lakukan, kalau bahasa kita tabayun ya. Menanyakan ulang bener gak sih gitu. Tapi bagi kita senang kalau lokasi juga ya. Betul. Sampai kemudian kita salah satunya adalah kita buat spanduk di gerai kita bahwa tidak ada titip menitip gitu ya. Kemudian tidak ada lagi pungutan-pungutan. Jadi memang benar-benar sudah tidak ada lagi pungutan-pungutan. Masyarakat benar-benar harusnya sih diuntungkan namanya ya. Karena memang program seperti ini tuh harus pengawasannya ketat ya Bu ya. Betul. Ya, yang mengawasi tidak hanya kita dari Pemprov kan, masyarakat juga demikian. Makanya kita senang kalau mendapatkan saran masukan, kemudian kita cek ke lapangan bersama-sama. Kalau memang benar pasti kita akan proses. Kalau tidak berarti ada yang salah dengan sistem kita yang bisa kita perbaiki. Oke. Nah, untuk program ini tadi Bu Eli juga sudah sampaikan bahwa ada 3 BUMD pangan yang juga turut terlibat gitu ya Bu. Nah, selain dari BUMD pangan Pemprov DKI Jakarta ini, ada lagi nggak Bu stakeholder lain yang terkait gitu Bu, dan apa saja perannya mereka? Jadi tadi saya sampaikan ya, kalau Pemprov DKI Jakarta dalam penyediaan pangan itu kita punya 2 tangan. Tangan yang satu adalah BUMD pangan selaku penyedia. Itu tadi ada Dharma Jaya, Food Station dan Pasar Jaya, dan satu lagi adalah OPD teknis. OPD teknis itu kami, Dinas KPKP, Dinas PPK UKM gitu. Kami menghitung Mbak. Ada yang namanya setiap awal tahun seperti ini, kami menghitung yang namanya neraca bahan pangan. Jadi saya tahu bahwa satu hari Jakarta butuh 120 ton cabai. Gitu. Kemudian satu hari Jakarta butuh 65 ton daging sapi kerbau gitu. Yang itu nantinya akan diteruskan ke BUMD untuk pengadaannya. Untuk pengadaannya, untuk mereka bertanggung jawab terhadap supply-nya. Bahwa pokoknya saya nggak mau tahu satu hari Jakarta butuh seperti ini ya, gitu kan. Nah, caranya apa? Diantaranya dengan menguatkan kerjasama antar daerah. Tapi itu nanti suatu ketika isu-isu yang seperti ini yuk sama-sama ya. Sobat Oke Sip, diundang lagi kita bicara yang lainnya lagi. Nah, sekarang kita bicara tentang pangan bersubsidi. Siapa sih diantara dari tiga BUMD itu yang ikut serta dalam mensukseskan? Yaitu apa? PKK, koperasi PKK. Gitu. Itu yang di RPTRA. Berarti di setiap kelurahan gitu ya Bu? Iya, jadi setiap RPTRA tidak seluruh kelurahan itu punya RPTRA kalau tidak salah. Tapi ada satu kelurahan yang memiliki lebih dari satu, gitu kan. Jadi saat sekarang ini kami persilahkan gitu PKK melalui koperasinya untuk mendata. Kira-kira RPTRA mana yang punya potensi penerima manfaat besar. Itu yang harus kita dulukan. Gitu. Jadi untuk saat sekarang ini selain 3 BUMD pangan seperti itu, nah yang lainnya siapa? Yang lainnya tentu saya mengucapkan terima kasih terhadap kawan-kawan OPD kita yang dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial gitu, yang senantiasa mendampingi kita terhadap penyedia datanya. Oke. Jadi sebenarnya juga di lingkungan Pemprov juga secara OPD antar OPD juga kita saling mendukung gitu ya Bu. Betul. Jadi saat sekarang ini kan kita udah nggak bisa ngomong lagi kan. Saya Dinas KPKP, saya Diskominfo gitu kan. Makanya saya kenapa gitu? Diskominfo dengan PPID-nya ya. Itu kan senantiasa memberikan update data, update berita gitu ya, yang kemudian bisa dibaca oleh seluruhnya. Iya, oke. Nah, ini bagaimana upaya Pemprov gitu melalui yang dilakukan oleh DKPKP gitu Bu untuk mensosialisasikan program ini secara transparan dan menyeluruh gitu ke masyarakat. Iya.
kita mengenang gitu ya masa-masa awal gitu kita membuka gerai, membuka help desk di masing-masing OPD. Di Dinas Pendidikan kita bawa Bank DKI, kemudian kita juga membuka help desk. Yuk caranya seperti ini loh kalau mau mendaftar, kemudian caranya bagaimana seperti itu. Nah sekarang ini beriring jalannya waktu gitu ya, sosialisasi kita sekarang sudah bagi saya sudah mulai nyaman. Masyarakat sudah tahu saya mendapatkan atau enggak. Tinggal kalau di awal tahun ini kita update kembali apakah yang sudah SMA sudah lulus gitu misalnya masih di Jakarta masih memegang kartu enggak atau jangan-jangan dia sudah pindah. Nah ini adalah bagi saya penting sekali data-data verifikasi validasi dari OPD-OPD terkait dari Dinas Sosial, Dinas Nakertran untuk kartu pekerjanya, kemudian Dinas Perumahan untuk saudara-saudara kita yang tinggal di rusun. Jadi sekarang ini sosialisasi bagi saya sudah berjalan ya, sudah masif. Silahkan saja kalau mau datang langsung di gerai juga kita layani. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah biasanya untuk awal tahun ini memang yang menjadi kendala adalah kok tahun lalu saya bisa sekarang nggak bisa ya? Ya itu di semua program betul kan? Terkait dengan bantuan seperti itu gitu. Jadi jangan panik gitu ya. Yuk kita lihat kembali kartu kita, kemudian kita lihat lagi apakah sudah masuk di dalam whitelistnya Bank DKI. Oke. Berarti tapi dilakukan juga sosialisasi terus-terusan ya Bu ya. Betul. Terus-menerus melalui online juga begitu ya Bu ya. Iya, atau kadang-kadang kita ya seperti ini. Ini adalah bagi saya sosialisasi yang sangat luar biasa. Betul. Ya kan? Sekali kita bicara 30 menit bisa diulang-ulang. Bisa jadi yang nonton pun berbeda-beda. Gitu. Atau jangan-jangan yang tidak menerima manfaat pun ikut menyaksikan gitu ya. Kemudian disampaikan ke saudara-saudara kita. Bagi saya adalah luar biasa sekali. Oke, sip, memang sip. Terima kasih Bu. Nah ini apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemprov untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan penyaluran pangan bersubsidi ini berjalan transparan nih Bu? Iya. Ini yang suka bikin deg-degan ya. Ya, transparan. Ya, jadi memang kita pastikan. Anak-anak saya pemegang kartu Jakarta gitu. Misalnya satu keluarga kita punya 2 anak, yang satu jangan dijual ya. Ya kan? Iya kan? Iya. Kalau sudah keluar dari gerai, masa iya saya sampai harus ngikuti sampai ke rumahnya gitu. Jadi capek banget banyak lagi Bu. Jadi maksud saya gitu ya. Yuk kita semuanya ikut bertanggung jawab terhadap transparansi. Beda sekali dengan transplantasi. Jauh ya. Jauh banget. Jadi kita semuanya ikut bertanggung jawab. Kalau satu rumah saya punya anak dengan 2 pemegang KJP gitu. Saya ngambil ya manfaatkan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Jangan kemudian satu dimanfaatkan yang lain, dijual misalnya, gitu kan? Itu yang kita ya diuangkan gitu kan. Nah ini kami menyentuh pada pagi hari ini. Yuk kita sama-sama bertanggung jawab. Yuk yang namanya bertanggung jawab tidak hanya untuk kita sendiri, adalah untuk program kita, untuk lingkungan kita. Terus terang saja kalau kemudian kita harus ngawasi sampai masuk ke rumah, itu tentu ranahnya berbeda kan, nggak mungkin kita gitu. Jadi memang kita harus membuat masyarakat bahwa ini adalah untuk anak-anak kita, untuk saudara-saudara kita, ya lakukan sebagaimana manfaatnya gitu. Kalau untuk orang-orang tua kita, kalau memang butuhnya bulan ini saja gitu, bulan berikutnya nggak ngambil ya nggak apa-apa juga gitu kan, biar bisa dimanfaatkan ke yang lain. Tapi jangan sampai, saya sampaikan, jangan sampai kemudian kita ngambil kemudian punten gitu ada penadahnya. Gitu kan. Nah terus satu lagi gitu, kalau memang kita bukan pemegang kartu KTP Jakarta gitu ya, itu memang saat sekarang ini memang kita batasi. Kenapa sih gitu kan, memang program-program ini kita prioritaskan untuk saudara-saudara kita yang pemegang kartu Jakarta. Oke, jadi memang prioritasnya kan ada kan tentu ya. Oke. Jadi intinya adalah supaya masyarakat ini juga diberikan penyadaran gitu ya Bu, bahwa ini manfaatnya adalah lebih penting daripada mereka mungkin kayak semacam dijual atau dibawa ke penadah. Seperti itu kan, jadi tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri gitu.
Nah, ini terakhir nih Bu, apakah ada layanan pengaduan gitu yang disiapkan oleh Dinas KPKP untuk masyarakat ini bisa bertanya atau melaporkan kendala atau mungkin misalnya ya seperti terjadi kecurangan atau apa di lapangan gitu Bu? Sebenarnya kalau ada beberapa mekanisme gitu ya, beberapa kali kita juga di CRM. Oh iya, gitu kan? Melalui Jaki ya, melalui Jaki itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah setiap kita melakukan kegiatan berkaitan dengan program pangan murah bersubsidi ini, pasti kita tayangkan di media sosial kita secara resmi gitu. Nah, kan boleh tuh ada kolom komentar gitu kan? Biasanya juga kita layani kok gitu. Namun demikian direspon. Namun demikian boleh dicatat untuk pada pagi hari ini gitu ya. 0812 86 00 215. Sekali lagi 0812 88 600 215. Punten tapi chat saja ya, jangan telepon ya. Kalau telepon nanti riweuh gitu ya. Tapi insya Allah semuanya kita respon. Tapi monggo saja, ini adalah salah satu upaya gitu. Melalui media sosial boleh, datang langsung boleh. Chat ya, yang penting ada layanan WhatsApp juga. Oke. Jadi masyarakat selain melalui media sosial dari KPKP gitu, bisa juga melalui layanan WhatsApp tadi yang sudah disebutkan oleh Ibu Eli. Nanti kita akan cantumkan juga Bu nomornya gitu supaya bisa dicatat di bawah gitu. Sini. Nanti kita cantumkan. Oke, jadi masyarakat bisa juga datang langsung gitu ya Bu ya ke kantor dinas KPKP atau mungkin melalui kelurahan gitu yang terdekat dengan domisili dari masing-masing warga yang mendapatkan manfaat ini. Mungkin itu saja, tapi ada tambahan mungkin yang perlu disampaikan Ibu? Tambahannya tentu saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, sahabat OKSIP gitu ya. Yuk kita belanja yang bijak, jangan panik buying, bahwa kami Pemprov DKI Jakarta senantiasa menjaga stok ketersediaan pangan kita, insya Allah dalam kondisi yang aman, cukup, baik itu menjelang Ramadan sampai Lebaran. Jadi kita belanja dengan bijaksana. Kalau butuhnya hanya 1 minggu, stok di kulkas 1 minggu saja. Jangan sampai 1 bulan gitu maksudnya. Malah jadi tidak terpakai nanti. Jadi kita jadi konsumen yang bijak. Kemudian jangan lupa kita juga membuat layanan untuk keamanan pangannya. Oke. Baik, terima kasih Bu Eli. Sobat PPID, kira-kira kedepannya kita perlu bahas topik apa lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di podcast OKSIP selanjutnya, obrolan kekinian seputar informasi publik. Terima kasih untuk partisipasinya. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terkini melalui sumber informasi resmi dan terpercaya. Keterbukaan informasi publik, publik harus tahu.